kekuatan, panjang umur, sehat selalu, bisa mengemban amanahnya dengan baik, membimbing kita semua, membimbing rakyat bisa menjadi rakyat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syai'un lillah lahumul fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bacakan terjemahnya itu ya. Buku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah. Nah, ini yang harus sering disebut. Ya. Terus sering disebut. Berarti yang harus melekat di dalam hati kita, yang harus menjadi buah bibir kita. Nah, itu maksudnya bismillah itu. Dengan menyebut nama Allah. Banyak nama-nama yang kita sebut selama ini. Mungkin nama suami, nama anak. Apalagi anaknya berprestasi. Hari-hari ngomong anaknya. Apalagi iri dengan tetangganya yang baru merantau 2 hari sudah beli motor bagus, PCX misalnya. Itu menjadi buah bibir. Nah ini bismillah dengan menyebut asma Allah. Ini hendaknya yang menjadi buah bibir kita selaku muslim, selaku mukmin. Allah, Allah, Allah. Ya bismillah. Bismillah, buka kitab bismillah. Mau nyusui anak bismillah. Iya tuh, baca bismillah kan mau nikahi anak kan? Apa sambil ngomel sama suami? Enggak, mohon maaf ini guru. Tapi itu akan berdampak loh kepada anak-anak kita nantinya. Mau nikahin anak, tapi yang menjadi buah bibirnya omelan. Namanya ngomil itu sebenarnya bukan ngomilnya, bukan anunya bukan. Tapi tidak ridhonya itu, tidak relanya itu. Kalau kita tidak ridho misalnya kepada suami, maka sulit kita akan mendapatkan ridho suami. Kan begitu logikanya. Ya, dalam kehidupan masyarakat ini, kalau kita mau didatengin orang, kita datang sama orang. Kalau kita mau dibantu orang, ya kita suka bantu orang. Kalau kita mau diringankan orang, ya kita meringankan orang. Kan begitu aja. Itu gitu. Makanya ini bismillah ini pesan berkat kepada kita. Adanya ini menjadi buah bibir. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, berbahagialah yang hidup di bismillah. Di mana? Di bismillah. Bismillah. Ya, dengan menyebut asma Allah. Itu. Nah, Allah itu siapa? Ya sudah, ini lengkap ini. Orang ini kandungannya Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini sudah cukup gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cukup secukup-cukupnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Cukup. Kita mau apa, mau gimana, mau hidup, mau mati, mau pangkatnya apa, mau pokoknya pekerjaannya, profesinya apa, cukup Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya kita karena ini umum ya tidak perlu berbicara Ar-Rahman, Abdullah bin Ar-Rahim. Cuma yang penting untuk kita ketahui bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang kita, Ar-Rahman itu kasih pengasih Allah untuk seluruh makhluk ya, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk semua makhluk, yang termasuk ulat yang ada di dalam batu saja itu masih apa? Mendapatkan sifat Rahman-nya Allah. Ya apalagi kita. Ini sangat luas. Dikeroyok, dan ini nilainya hanya satu, nominalnya hanya satu. Kalau nikmat Allah itu 100%, maka 1%-nya ini dikasihkan di dunia ini, yakni dikandung oleh Ar-Rahman. Dan itu dikeroyok oleh seluruh makhluk hidup. Dikeroyok, 1% dikeroyok. Ar-Rahim, Masya Allah, 99% tidak dikeroyok lagi, malah khusus orang-orang yang masuk surga. Ya nggak bisa dibayangkan orang memang malah ain Tuhan malah udunum sami. Nggak bisa dibayangkan kenikmatan surga itu saking besar dan saking banyaknya sampai kita nggak percaya gitu. Kenapa dibilang nggak percaya? Karena kadang kita nggak mencarinya, nggak berusaha untuk meraihnya, mendapatkan. Yang kita usahakan bagaimana besok anak kita ini punya sangu untuk sekolah. Yang kita perjuangkan bagaimana besok anak kita ini kuliah.
Itu aja terus. Padahal yang menentukan ya Ar-Rahim ini, Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Intinya, kalau kita sedang ngenes, sedang butuh duit, butuh apa, ya kita butuh sama yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Itu aja. Artinya, jika selama ini menganggap bahwa hutang itu adalah sebuah solusi, sebelum itu sebenarnya kita harus berpikir dulu minta solusi kepada Allah. Itu terutama untuk saya pribadi, bukan untuk yang lain. Kan sekarang lembaga-lembaga peminjaman itu kan solusi tanpa apa namanya? Solusi tanpa ribet, solusi tanpa pokoknya solusi katanya. Padahal kalau sudah terjebak di situ akan terus. Nah sebelum itu sebenarnya ya kita paling tidak baca sholawat, siapa tahu bisa 5.000 hari semalam minta kepada Allah. Ya ternyata kebutuhannya semakin mendesak dengan jawaban ya tidak apa-apa dijalankan, tapi sebelum itu harusnya kita ingat ini, bismillahirrahmanirrahim. Oh ada yang lebih pengasih kok. Artinya apapun yang kita mau, yang kita minta pasti dikasih. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Tapi kita mengajukan proposal peminjaman, mengajukan, artinya kita minta kepada lembaga-lembaga terkait, tidak pernah minta kepada yang berhak memiliki secara hakikat, maksudnya tidak pernah begitu. Kalau ustadz insya Allah dilakukan, sekalipun mungkin kurang maksimal kalau udah bingung begitu, baca sholawat ya sebanyak-banyaknya. Untuk meraih apa? Ya untuk meraih Ar-Rahman ini. Ar-Rahman ini. Kemudian Ar-Rahim ini jelas untuk akhirat. Dan ini fokus 99%. Makanya nggak bisa dinilai itu kalau 99% itu. Wong 1% ini hidup mulai dari Nabi Adam sampai sekarang itu lo nggak habis-habis. Semakin lama di Indonesia saja, nggak usah ke seluruh negara. Di Indonesia semakin bermunculan kekayaan negara. Emas yang muncul lah, apa tambang minyak kah, batu bara kah, apalah nikel kah, itu 1%. Terus bermunculan malah semakin banyak. 1%. Bagaimana kalau 99% kita nikmati besok di surga? Dan kita harus percaya itu, dan pasti itu terjadi. Percaya atau percaya, ingin atau nggak ingin, mau atau nggak mau, abai atau nggak abai, diperhatikan atau tidak, itu pasti terjadi. Insya Allah ngaji kita, pengabdian kita di pesantren ini ngajari kita kepada anak-anak, itu akan menjadi bekal yang sangat luar biasa. Baik semuanya. Alhamdulillah segala puji lillahi, itu milik Allah. Nah, kalau sudah kita yakin bahwa ada yang Maha Rahman Rahim, ingat dalam perjalanan itu bukan tidak ada ujian. Terutama yang sudah sukses. Kalau yang sudah sukses itu pasti banyak dipuji orang. Nah pujian itu akan menumbangkan kita, akan menjatuhkan kita. Karena apa? Karena kita lupa daratan. Namanya hidup di darat kok lupa darat. Kalau nggak bawa darat kan mending. Kita akan dirawat oleh orang-orang yang ada di darat di sekitar kita kan begitu. Tapi kalau sudah lupa daratan, kita akan merasa lautan itu. Dan kita akan merasa di udara, namanya lupa daratan. Kalau sudah merasa di udara, kita nggak pernah naik pesawat pun kita ngobrol, oh iya di pesawat itu begitu. Padahal seumur umur nggak pernah naik pesawat, sombongnya jadi. Padahal nggak pernah gitu. Cerita Makkah, cerita Madinah, padahal nggak pernah sana. Astagfirullah, cerita gaji yang 10-20 juta, padahal gajinya cuma 4 juta. Perjalanan pasti banyak ujian. Nah, alhamdulillah akan menyadarkan kita bahwa pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Al ini kan listighraqil jins. Semua pujian kan begitu. Keempat-empatnya termasuk makhluk ke makhluk. Tangga muji kita, bawahan muji kita, murid muji kita, ustaz kita alim ya, namanya murid ya alim lah. Bawahan kita muji kita, guru muji kita, ini muji kita, tetangga muji, teman muji, semuanya muji. Itu perjalanannya itu akan menggosongkan kita, akan menjatuhkan kita.
Dengan alhamdulillah kita sadar bahwa semua hujan itu milik Allah, nggak ada yang punya. Alhamdulillah. Maka benar ketika kita dipuji oleh orang lain, kita ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan berarti kita sombong dengan apa yang sudah kita capai, bukan. Tapi memunculkan kesadaran bahwa pujian itu milik Allah, bukan milik kita. Bukan. Enggak, saya nggak berhak dipuji karena itu bukan milik kita. Pujian itu milik Allah. Alhamdulillah, semua pujian itu milik Allah. Titik itu. Selesai itu. Mau muji kayak apa, waduh, selesai itu. Semua itu milik Allah. Akan menyadarkan kita itu, setinggi apapun pangkat kita. Kalau sudah begitu, insya Allah bahwa itu tetap rendah hati dan berjalan mengalir normal. Itulah insya Allah akan menjadi hidup yang berkah terus mengalir. Kalau kata-kata sekarang gimana? Rendah dirilah sampai tidak ada orang yang merendahkan kita. Ya kalau sudah rendah serendah-rendahnya, bagaimana direndahkan? Ya sudah tidak ada tempat lagi. Hiduplah seperti air. Air itu pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Gak ada air, mana gunung. Kecuali kalau yang rendah sudah terisi penuh, baru air itu mencari gunung. Gak mungkin air baru mengalir langsung nyari gunung. Mana gunung, melilit ke atas itu. OMG itu. Terus mengalir. Memang begitukah Allah memiliki semua pujian? Ya, kan Rabbil Alamin, Tuhan segenap alam. Ya, Robbi ini kan bisa bermakna Robbayani kayak begitu, sorry ya. Yang merawat, yang membina, yang membimbing, atau Tuhan penguasa, semuanya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Mungkin ini hanya pemula ya. Berkahan kita dapat barokahnya ngaji ini, barokahnya kita, barokahnya anak kita, barokahnya ulama semuanya ya. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Untuk selanjutnya ya kami kembalikan kepada MC dan Pak MC, insya Allah membicarakan hal-hal yang mungkin perlu dievaluasi. Ingat, evaluasi itu liwatin bukan untuk memojokkan, menjatuhkan, ya, tapi legal untuk bersama-sama kita jelang hari esok yang lebih baik untuk lembaga kita, murid kita, santri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.